Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi kita di hari ini, hari yang Tuhan jadikan bagi kita semua. Tuhan begitu baik, berkat kasih penuntunannya tiada lepas dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dan mari saat ini kita mau nyatakan kerinduan kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, saya ajak kita semua tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan yang kami rasakan sampai saat ini. Kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan Tuhan, terima kasih untuk segalanya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji, bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Tuntun setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, agar benar-benar Tuhan ketika kami menaikkan setiap pujian kami, itu dapat membuat Engkau bersuka Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami yang siap bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Tuntun setiap hati kami Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta bermohon kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Mari saat ini kita akan bersorak bagi nama Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan alasanku. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Mari saat ini kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita akan menyembah Dia. Dialah satu-satunya yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Dialah satu-satunya Allah yang terus menyertai kita. Dialah Allah yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kita.
sore saat ini kita mau lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia, satu-satunya Allah kita. Dari awal, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami bersatu saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari lebih semua lagi katakan, oh kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Oh, haleluya. Benar ya Bapa, Engkau satu-satunya yang kami andalkan, Engkau satu-satunya yang kami perlu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan. Ini Tuhan setiap pujian penyembahan kami naikkan ke hadirat-Mu yang penuh suci kudus Tuhan. Kiranya menyenangkan hati-Mu Tuhan, buat Engkau bersuka Tuhan, dan nama-Mu Tuhan yang terus dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Dan ya Bapa, kami berdoa juga Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus setiap hati kami, berkati urapi setiap kami Tuhan, pikiran kami, agar kami benar-benar mengerti Tuhan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami lewat firman-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan bawakan firman-Mu. Engkau urapi dia, dan ketika dia menyampaikan firman-Mu Tuhan, itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Ini penyembahan kami, dan ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita bertemu lagi dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian selalu akan tetap kuat bersama dengan Tuhan, tetap kuat untuk berjalan bersama dengan Tuhan, karena kekuatan Tuhan itu selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian sepanjang jalan hidup kita. Yang terpenting hidup kita selalu tetap berharap kepada Dia dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kuat dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Saya ambil dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Berbicara tentang kuat di dalam Tuhan, tentu kita
sudah mengerti dengan cara pemahaman kita yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Namun kuat di dalam Tuhan itu bukan hanya sekedar slogan atau sekedar teori, tetapi menjadi praktek hidup dan pengalaman hidup kita setiap hari. Kita harus senantiasa kuat dalam Tuhan. Apalagi di dalam perjalanan hidup kita hari demi hari ini, terlalu banyak tantangan yang mungkin akan kita jumpai dan selalu akan kita jumpai. Namun orang yang kuat dalam Tuhan pasti akan bisa melalui, karena Tuhan menyertai, bahkan Tuhan ada bersama dengan dia. Efesus 6 ayat 10-12 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Alasan menjadi kuat dalam Tuhan itu dalam Efesus 6 ayat 10 itu sederhana. Menjadi kuat dalam Tuhan alasannya, kuat di dalam Tuhan itu membuat kita bertahan dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Kuat dalam Tuhan menjadikan kita menjadi manusia yang mampu bertahan dalam menghadapi tantangan dalam hidup ini. Itu alasan yang sangat luar biasa dari Efesus 6 ayat 10 mengapa kita perlu kuat dalam Tuhan. Apa alasan yang lain kita perlu kuat dalam Tuhan? Kuat dalam Tuhan membuat kita mampu untuk mengatasi setiap musuh-musuh yang ada di sekitar kita. Karena Alkitab berkata dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 dengan jelas sekali dikatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa udara, roh-roh jahat yang ada di udara. Artinya kita punya musuh yang kita akan hadapi dalam hidup ini. Kuat dalam Tuhan itu juga merupakan perintah Tuhan. Kalau kita mempelajari tentang Efesus, kita kuat dalam Tuhan, artinya kuat dalam Tuhan itu adalah perintah yang mau tidak mau harus kita miliki dan kita jalani dalam hidup ini, sehingga perjalanan hidup kita akan selalu kokoh menghadapi tantangan-tantangan. Ingat, kita menjadi kuat dalam Tuhan adalah perintah Tuhan. Kita menjadi kuat dalam Tuhan supaya kita memiliki ketahanan hidup. Kita menjadi kuat dalam Tuhan karena kita punya musuh yang akan kita hadapi dalam perjalanan hidup ini. Alasan lain kita menjadi kuat dalam Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13 supaya kita cakap atau mampu menanggung segala perkara dalam hidup ini. Segala beban, segala masalah apapun dalam hidup ini kita mampu menanggungnya. Kita mampu memikulnya karena kita kuat karena Tuhan. Makanya alasan yang lain mengapa kita perlu kuat dalam Tuhan, karena di dalam kekuatan Tuhan kita dapat menanggung segala perkara. Saya pikir kita di sini sebagai manusia yang ada di dalam dunia ini, kita kalau membangun rumah tentu tidak kepingin rumah kita adalah rumah yang tidak kuat. Semua kita punya, kalau membangun rumah tentu dasarnya harus kuat dan rumahnya itu harus kuat. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian ingin memiliki sepatu, ingin memiliki pakaian tentu yang berkualitas, yang punya kekuatan, kualitas yang baik, maka itu akan menjadi selera terbaik bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama dengan Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, Tuhan inginkan rumah kehidupan ini menjadi kuat senantiasa. Karena rumah kehidupan ini adalah tempat Allah berdiam. Citra Allah yang kuat itu ada bersama dengan saudara, karena Allah berdiam dalam diri kita. Itu sebabnya rumah kehidupan ini harus senantiasa kuat ketika menghadapi badai dalam hidup ini. Jangan menjadi lemah, ya. Jangan menjadi lemah dan tidak berdaya, tapi mari kita menjadi kuat karena Tuhan ada bersama dengan kita dan kita perlu kuat di dalam Dia, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kita lalui dalam dunia ini, kita akan menjadi pemenang kehidupan. Nah, saya percaya saudara bersama dengan Tuhan, saudara akan mampu menghadapi segala tantangan yang luar biasa. Nah, saya akan coba membagikan ada 3 tip penting dalam ayat ini. Ya, langkah untuk selalu kuat dalam Tuhan. Langkah untuk menjadi selalu kuat dalam Tuhan. Yang pertama kita baca ayat yang ke-21. Bagaimana agar kita selalu menjadi kuat dalam Tuhan, ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Yang pertama, fokuskan pengharapan kita kepada Tuhan, ayat 21. Kita melihat di sini cara terbaik yang pertama untuk kita menjadi kuat dalam Tuhan, mari selalu fokuskan pengharapan kita di dalam Tuhan. Kalau kita berbicara tentang bangsa Israel di dalam pembuangan di Babel, agar ada begitu banyak hal yang mereka hadapi. Dan seluruh kehidupan mereka tentu mengalami satu tantangan yang sangat luar biasa. Sehingga Nabi Yeremia menuliskan dalam
kitab Ratapan ini tentang bagaimana kita bisa kuat selalu dalam Tuhan. Dan sebuah modal yang sangat sederhana untuk kita selalu kuat di dalam Tuhan adalah fokuskan pengharapan kita kepada Tuhan apapun tantangan. Seperti bangsa Israel di pembuangan di Babel, mereka tidak seperti berada di tanah perjanjian, dan mereka ada di dalam pembuangan di Babel yang dimana kita bisa mempelajari bahwa bangsa ini sangat menderita karena ada tekanan-tekanan yang luar biasa yang mereka alami. Ada suatu kerinduan-kerinduan yang mereka ungkapkan di hadapan Tuhan dengan satu kerinduan agar Tuhan menjawabnya, sehingga seolah-olah harapan itu semuanya hilang dari hidup mereka untuk kembali ke tanah perjanjian. Nah, kita melihat di sini ada satu pesan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh lewat Nabi Yeremia. Walaupun kita berada dalam tekanan dan penderitaan, mungkin masalah yang begitu berat dalam hidup ini, dan orang yang selalu memfokuskan pengharapannya kepada Tuhan, dia pasti menjadi kuat. Makanya di dalam ayat 21 begitu jelas dikatakan, tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Artinya Yeremia mengajarkan pada umat Israel, walaupun kalian berada dalam tekanan yang diizinkan oleh Tuhan harus terjadi, harus tetap berfokuskan pengharapan di dalam Tuhan. Ya, pengharapan kita harus senantiasa berfokus kepada Tuhan, maka kalian akan menjadi kuat. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Makanya dalam hidup ini kita belajar daripada Nabi Yeremia. Sekalipun mungkin penderitaan bersama dengan bangsa Israel yang dialami, dia mendapatkan satu kekuatan dalam Tuhan yang sangat luar biasa. Karena Yeremia memfokuskan pengharapannya kepada Tuhan, sekalipun penderitaan, tantangan yang Tuhan izinkan mereka harus alami. Memang dalam hidup ini ada tantangan yang datang oleh karena faktor kuasa kegelapan atau kuasa iblis. Ada tantangan yang datang oleh karena faktor kesalahan kita. Ada juga tantangan atau masalah yang datang oleh karena Tuhan izinkan harus terjadi. Dan kalau kita melihat bangsa Israel menghadapi tantangan di mana mereka melakukan kesalahan sehingga Tuhan izinkan mereka harus dibuang ke pembuangan di Babel, maka Tuhan pun tidak membiarkan mereka. Tuhan rindu di saat-saat seperti demikian mereka tetap kuat dan kokoh dan berharap kepadanya, sehingga ada tiba waktunya Tuhan akan menyatakan kuasa pertolongan bagi bangsa Israel. Dan sudah terbukti ketika seruan-seruan doa mereka dalam perjuangan hidup dan penderitaan hidup naik dan sampai kepada Allah, dan Allah menyatakan belas kasihan, dan harapan mereka tidak menjadi kosong karena mereka fokus berharap kepada Tuhan. Jadi langkah untuk selalu kuat dalam Tuhan yang pertama sederhana, fokuskan pengharapan kita selalu dalam Tuhan. Kita belajar dari Abraham, tiba pada kenyataan tidak ada lagi harapan, ya, tidak ada lagi yang bisa dipegang untuk berharap dan dalam hidupnya dengan melihat keadaan Sarah yang mandul atau istrinya yang mandul, sudah tua. Dan demikian fakta yang ada di hadapannya. Ya, saat tak ada dasar untuk berharap, Alkitab katakan Abraham fokus berharap kepada Tuhan. Dan fokus berharap kepada Tuhan membuat Abraham membalikkan hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan saya percaya sebagai anak Tuhan yang fokus pengharapannya kepada Tuhan, ketika Tuhan menyatakan sesuatu dalam hidupnya, maka apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Sebaliknya kalau kita melihat Petrus tenggelam ketika ada gelombang datang. Ketika dia tenggelam, itu terjadi karena fokus pengharapan tidak lagi kepada Yesus, sehingga dia mulai tenggelam. Dan untungnya Tuhan itu begitu baik, sehingga kita bisa melihat dalam keadaan seperti demikian, ya, ketika dia berseru kepada Yesus, maka Tuhan Yesus mengulurkan tangannya untuk memegang, dan dia boleh naik kembali berjalan bersama dengan Yesus. Ya, itu sebabnya dalam hidup ini, ya, fokuskan pengharapan kepada Tuhan. Maka saya percaya kekuatan yang dari Tuhan akan berlimpah-limpah menyertai hidup kita sekalian. Orang yang fokus dalam berharap pada Tuhan selalu mudah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan. Orang yang fokus dalam berharap kepada Tuhan selalu mudah menaklukkan kekhawatiran dan rasa takut. Orang yang fokus berharap pada Tuhan, Alkitab berkata, dia akan diberkati dalam Yeremia 17 ayat 7. Orang yang fokus berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan dalam Matius 34 ayat 6. Ya, tunjukkanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan engkau tidak akan malu tersipu-sipu. Kita lihat poin ketika orang itu memfokuskan pengharapannya kepada Tuhan, maka
Alkitab katakan ia tidak akan dipermalukan ya. Orang yang fokus dalam berharap pada Tuhan, ia tidak akan dipermalukan. Dalam berharap kepada Tuhan, terkadang mungkin kita dikecewakan. Tetapi akan lebih kecewa lagi kalau kita berharap kepada manusia. Saya katakan dalam berharap kepada Tuhan, mungkin ada momen-momen tertentu kita merasa seperti Tuhan tinggalkan, kita kecewa. Tetapi akan lebih parah lagi, akan lebih kecewa lagi kalau kita berharap kepada manusia. Ya, hanya Tuhan yang bisa kita harapkan dalam kita melalui perjalanan hidup ini yang penuh dengan tantangan. Mengapa kita harus fokus berharap kepada Tuhan? Dalam ayat 31 dengan jelas dikatakan di sini, karena tidak untuk selamanya Tuhan itu mengucilkan. Karena Tuhan tidak selama-lamanya mengucilkan. Ayat 31. Ya, jadi ada masalah mungkin penderitaan yang kita alami. Tetapi itu ada limit yang Tuhan izinkan harus kita alami. Tidak selamanya harus ada di situ. Dikatakan di dalam ayat 31, karena tidak untuk selamanya Tuhan mengucilkan. Walaupun mungkin di tengah persoalan dan masalah yang kita hadapi, kita merasa seperti dikucilkan, ditinggalkan, atau mungkin merasa kecewa. Tapi kita harus percaya perjanjian Allah dalam firman ini yang kita dikatakan bahwa karena tidak untuk selama-lama Tuhan itu mengucilkan atau membiarkan kita. Ya, mengapa kita perlu fokus berharap pada Dia? Karena Tuhan tidak selama-lamanya mengucilkan. Apalagi di dalam ayat yang ke-32 kalau kita baca, mengapa kita perlu harus fokus berharap kepada Tuhan? Karena walaupun Ia mengizinkan kesulitan datang, Ia juga menyayangi kita menurut kasih-Nya. Kalau kita baca ayat 32, karena walaupun Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Karena kasih sayang Tuhan itu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Makanya di dalam ayat ini kita harus fokus berharap kepada Dia. Alasannya karena Tuhan tidak pernah selamanya mengucilkan kita. Yang kedua, karena walaupun Ia mendatangkan susah, mengizinkan kesusahan datang, Ia juga menyayangi kita dengan kasih setia-Nya. Apalagi kalau kita lihat di sini, mengapa perlu fokus dalam berharap kepada Tuhan? Di dalam ayat yang ke-33 dikatakan begini, karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kita lihat pada poin yang ketiga ini bahwa mengapa kita perlu fokus berharap pada Tuhan. Karena Tuhan tuh tidak sampai hati, tidak rela hati untuk melihat kita berada di dalam penindasan. Bahkan dia tidak punya unsur kesengajaan untuk merisaukan hati kita sebagai manusia. Makanya dalam hidup ini untuk kuat dalam Tuhan, yang pertama, mari selalu fokus berharap kepada Tuhan. Ini tidak boleh kita abaikan dalam hidup ini. Karena sumber kekuatan hidup itu hanya Tuhan. Ya, ketika kita tidak fokus berharap kepada Dia, maka kita akan kehilangan sumber kekuatan hidup. Ya, sedetik kita tidak fokus kepada Dia lagi, maka kita akan kekurangan sumber kekuatan untuk hidup. Makanya orang yang fokus berharap pada Tuhan, dia akan mendapatkan sumber kekuatan untuk hidup dalam perjalanan hidup ini. Ya, otak manusia itu tidak bisa menjangkau dalam sekali dua pilihan, selalu hanya satu pilihan. Ketika dia membagi dalam dua pilihan, maka dia akan kehilangan konsentrasi dan tidak akan fokus lagi. Makanya dalam hidup kita sebagai manusia dalam perjalanan hidup ini, kalau kita berharap pada Tuhan dan ini menjadi fokus dalam perjalanan hidup ini, saya yakin ya, menjadi kalau kita fokus dalam perjalanan hidup ini yaitu fokus kepada Tuhan, saya yakin maka ada kekuatan ekstra dari Tuhan yang akan mengalir dalam hidup kita sehingga kita kuat menghadapi tantangan yang berat sekalipun. Poin kedua, ya, poin kedua kita lihat langkah untuk selalu kuat dalam Tuhan. Yang pertama, fokuskan pengharapan kita kepada Tuhan. Poin yang kedua, bergantung pada kasih Tuhan. Ayat yang ke-22 dikatakan begini. Kita baca mulai ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Poin kedua, bagaimana untuk selalu kuat di dalam Tuhan? Ya, mari bergantung sepenuhnya pada kasih setia Tuhan. Semua yang ada dalam dunia ini punya masa expire, punya masa yang terbatas. Ya, apa yang saudara miliki, mulai dari usia, jabatan, uang, materi yang ada dalam punya masa expire. Tetapi saya percaya di dunia ini, di alam semesta ini, hanya ada satu yang tidak punya masa expire, yaitu kasih Tuhan.
Hanya ada satu yang tidak terbatas, yang tidak punya limit, yaitu kasih setia Tuhan. Makanya hidup ini harus bersandar sepenuhnya pada kasih setia Tuhan. Karena hanya kasih setia Tuhan yang patut kita andalkan. Dan di dalam kasih setia Tuhan, jika kita hidup kita bergantung di sana, maka saya percaya itu akan menjadi kekuatan yang akan terus membaharui. Di dalam ayat ini kita bisa jelas melihat, ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi kasih setia Tuhan itu membarui, ya, hidup saudara, pola hidup saudara, membarui hati dan pikiran saudara. Yang sederhana sekali, perjalanan hidup ini selalu dikuasai oleh hal-hal yang bersifat membuat kita kotor dan tercemar, sehingga kotoran dunia ini berada dalam hidup kita dan kita tidak mampu menjalani hidup ini atau tidak kuat menjalani hidup ini. Tapi kalau kasih setia Tuhan itu memenuhi hidup saudara dan saudara bergantung di sana, maka di sini dikatakan itu akan menjadi satu kekuatan yang terus membaharui pola pikir, membaharui hati saudara dan hidup saudara. Sehingga dalam perjalanan hidup ini saudara akan merasa selalu kuat bersama dengan Tuhan, ya. Jadi mari bergantung kepada kasih setia Tuhan. Obat yang manjur untuk hadapi ujian dalam hidup adalah kekuatan kasih Tuhan. Tidak ada obat yang lain yang manjur untuk menghadapi ujian hidup. Banyak orang tidak bisa menghadapi ujian hidup. Mereka bunuh diri, putus asa bunuh diri, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Ya, karena mereka berputus asa. Mereka tidak mendapatkan kekuatan. Tapi orang yang bergantung pada kasih setia Tuhan, maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan obat yang manjur dalam menghadapi ujian hidup yang dalam bentuk apa saja, ya, sehingga lewat kekuatan Tuhan yang datang, ya, ketika dia bergantung pada kasih setia Tuhan, maka dia akan bisa menghadapi tantangan hidup, ya. Tuhan tidak pernah memberikan kenyamanan dunia menjadi ukuran bahagia, tetapi dia selalu memberikan kenyamanan karena kasih-Nya untuk melewati dunia yang menakutkan ini. Saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kenyamanan dunia untuk menjadi ukuran bahagia, tetapi dia selalu memberikan kenyamanan karena kasih-Nya untuk melewati ujian dalam dunia ini. Saya percaya, saudara, kalau kuat karena kasih setia Tuhan, ya, tantangan dalam bentuk apa saja, saudara akan bisa menghadapi dengan kemampuan yang dari Tuhan. Apa yang dunia berikan tak pernah membuat kita nyaman, ya. Dan kalau ada itu hanya sementara. Apa yang dunia berikan tak pernah membuat kita nyaman, dan kalau ada itu sementara, ya. Jadi yang pasti kasih setia Tuhan yang Dia berikan memberi kita kekuatan untuk mengalahkan rasa takut dalam melewati dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang dunia berikan tidak pernah membuat kita nyaman. Ya, kalau mungkin nyaman itu hanya sementara. Tetapi kalau kita lihat, Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk mengalahkan, ya, mengalahkan rasa takut dalam kita melewati dunia ini. Makanya mari kita bergantung pada kasih setia Tuhan. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, kasih melenyapkan ketakutan. Semua rasa takut dalam menghadapi masalah hanya bisa dikalahkan oleh kasih setia Tuhan. Mari kita bergantung pada kasih setia Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Ya, dampak orang yang hidup bergantung pada kasih setia Tuhan itu sangat luar biasa. Orang yang bergantung pada kasih setia Tuhan, kalau kita lihat, saya menyampaikan pada saat ini sederhana. Ya, yang pertama, dia mampu mengatasi kegagalan-kegagalan dalam hidup ini. Ya, kalau orang itu bergantung kepada kasih setia Tuhan, kalau kita lihat pada poin dalam berkat ini, kita lihat bahwa orang itu akan mampu mengatasi setiap kegagalan-kegagalan dalam hidup ini. Kita manusia, tidak ada yang tidak pernah gagal, ya. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Jika kita berjalan bersama dengan Dia dalam kehendak-Nya, saya percaya Tuhan kita tidak pernah gagal. Bila mana kita mengalami kegagalan, apakah kita semakin terperosok? Tentu bisa saja terjadi. Atau kita akan segera bangkit dari kegagalan itu adalah pilihan. Kita perhatikan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang begitu sangat sederhana dituliskan bahwa seperti Ayub, seorang yang setia dalam Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang terkenal hidup kudus dan hidup benar. Tetapi ada proses hidup yang dia jalani, yang diizinkan oleh Tuhan harus terjadi, ya, yang membuat dia kelihatan semuanya gagal. Tapi pada akhir dari cerita Ayub kita bisa melihat bahwa dia pernah berkata bahwa aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara.
tidak ada rencananya yang gagal. Ya, kita lihat bahwa orang yang bergantung pada kasih setia Tuhan, dia akan melewati, dapat mengatasi proses-proses kegagalan dalam hidup ini. Ya, tidak usah khawatir dengan kegagalan yang saudara alami dalam hidup ini. Karena Tuhan punya cara terbaik yang akan ditunjukkan kepada saudara. Yang terpenting, saudara bergantung sepenuhnya kepada kasih setia Tuhan, sehingga saudara menjadi kuat, sehingga saudara bisa melihat lagi bahwa ternyata ada bagian tertentu yang telah dipilih oleh Allah, oleh Tuhan untuk kita nikmati. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal. Ya, kita lihat dalam hidup ini, Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dia adalah pribadi yang gagal juga. Ya, tapi di dalam kegagalan dia bangkit. Dia percaya bahwa kasih setia Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengampuni dan Tuhan pulihkan. Dan Tuhan mengubahkan Petrus menjadi rasul yang hebat. Ya, kita melihat dalam hidup ini, ya, kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka kita akan selalu kuat. Dan orang yang bergantung kepada kasih setia Tuhan, dia bisa mengatasi proses-proses kegagalan yang dia jalani dalam hidup ini. Jangan kecewa dengan hidup saudara. Jangan kecewa dengan apapun yang saudara minta, mungkin Tuhan belum kabulkan. Tapi percaya dan serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung terus pada kasih setia Tuhan. Karena semua proses mujizat yang terjadi dalam pelayanan Yesus, itu karena kebaikannya, karena kasih setianya. Karena ia menyatakan rahmatnya pada orang-orang yang ada di sekitar dia pada saat itu, sehingga terjadilah mujizat. Itu bukan karena jasa iman, bukan, tetapi karena benar kasih setia Tuhan yang terus berinteraksi dengan iman mereka, sehingga mereka boleh mengalami mujizat. Jadi dampak orang yang hidup bergantung pada kasih setia Tuhan, dia mudah mengatasi kegagalan-kegagalan yang seringkali datang untuk menjegat atau mencegat perjalanan hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, salah satu cara terbaik untuk kita kuat dalam Tuhan, tetap bergantung kepada kasih setia Tuhan. Karena rahmatnya tidak pernah expire, tidak pernah habis, tidak ada limitnya. Dia mengalirkan kuasa rahmatnya, kuasa kasihnya, kuasa kemurahannya dalam hidup saudara dengan luar biasa. Orang yang bergantung kepada kasih setia Tuhan, ia mampu mengatasi keberhasilan. Saya melihat banyak orang yang dalam hidupnya ketika dia berhasil tidak bergantung lagi kepada kasih setia Tuhan, maka keberhasilan itu menjadikan dia sombong. Ya, dan dia jatuh di dalam keberhasilan itu. Tapi orang yang bergantung kepada kasih setia Tuhan, maka dia akan mampu mengatasi keberhasilan itu sendiri. Dan dia tidak melakukan sebuah penyembahan terhadap keberhasilan. Kalau kita belajar dengan Raja Uzia, di dalam ayat yang saya bacakan di sini, Uzia mencari dalam 2 Tawari 26 ayat 5, Uzia mencari Allah selama hidupnya. Selama hidupnya, Sakaria mengajarinya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Allah, Allah membuat segala usahanya berhasil dalam segala hal. Tetapi pada poin yang ayat yang ke-16 dikatakan, setelah ia menjadi kuat, ia berhasil, ia menjadi tinggi hati sehingga melakukan yang merusak. Ia berpaling dari Tuhan Allah dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas meja bakaran ukupan. Kita lihat, orang kalau sudah nggak bergantung kepada kasih setia Tuhan, ya, dia pertama tidak akan berhasil mengatasi kegagalan. Kemudian dia tidak pernah berhasil untuk mengatasi keberhasilan. Keberhasilan yang saudara miliki adalah keberhasilan untuk memuliakan Tuhan. Ya, yang kita dapatkan, yaitu keberhasilan itu yang kita dapatkan, itu karena dari Tuhan. Makanya kita perlu selalu bergantung kepada kasih setia Tuhan, sehingga kita tidak dipengaruhi oleh roh kesombongan yang membuat kita menomorduakan Tuhan dalam hidup ini. Jadi kita belajar pada saat ini firman Allah yang sangat sederhana. Ya, untuk menjadi kuat selalu dalam Tuhan, mari kita berfokus atau tetap memiliki pengharapan yang berfokus kepada Tuhan. Kemudian tetap bergantung kepada kasih setia Tuhan. Dan orang yang bergantung kepada kasih setia Tuhan, dia mampu mengatasi kegagalan. Orang yang bergantung pada kasih setia Tuhan, dia mampu mengatasi keberhasilan. Apa yang terakhir saya katakan, orang yang bergantung kepada kasih setia Tuhan, dia mampu mengatasi kepahitan di dalam hatinya, kekecewaan dalam hatinya, ya, yang mampu mengatasi kepahitan di dalam hati. Orang yang bergantung pada kasih setia Tuhan, dia mampu mengatasi kepahitan di hati. Tidak ada orang yang suka dicela, diejek dan dihina, tapi kita mengalami hal yang sama dalam perjalanan hidup ini. Mungkin kita dihina, kita diejek, kita direndahkan. Tetapi saya percaya, kalau kita bergantung pada kasih setia Tuhan, maka kita dapat mengatasi kepahitan di dalam hati, sehingga kita
perjalanan iman kita tidak ternoda, dan kita akan selalu kuat bersama dengan Tuhan. Kalau saudara menyimpan dosa kepahitan di hati, saya percaya hidup saudara tidak akan pernah kuat. Tapi kalau saudara melepaskan kepahitan dari hati, saya yakin saudara akan diperkaya dengan kekuatan Allah, sehingga saudara bisa hidup dalam kemenangan, melewati lembah penderitaan, melewati lembah kekelaman, melewati lembah kesulitan dan kesusahan-kesusahan yang sementara akan terjadi dan terus akan terjadi dalam dunia ini. Jadi 3 poin yang sederhana saya sampaikan, bagaimana menjadi kuat dalam Tuhan. Yang pertama, ya, mari memiliki pengharapan yang terus berfokus kepada Tuhan. Yang kedua, mari bergantung sepenuhnya, ya, kepada kasih setia Tuhan. Dan yang terakhir, saya ambil di dalam ayat yang ke-26, kita akan baca. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan, ya, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir, tenang dalam menantikan pertolongan Tuhan, atau bersabar dalam menantikan pertolongan Tuhan. Allah mempunyai waktu tersendiri untuk saudara dan saya, dan waktunya itu mungkin misteri, mungkin waktu yang kita lihat terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi yang pasti, waktu yang Tuhan sediakan bagi saudara selalu indah bagi saudara dan saya. Makanya dalam hidup ini, mari kita tenang di dalam menantikan pertolongan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti pertolongan Tuhan dengan diam artinya sabar menunggu waktunya Tuhan. Ya, pengaruh teori instan seringkali menguasai logika kita, sehingga kita ingin memaksa Tuhan untuk seperti teori-teori instan yang ada dalam dunia. Tuhan bekerja seperti teori-teori instan yang ada dalam dunia ini. Ya, Tuhan itu bekerja menurut caranya sendiri. Kita tidak bisa intervensi. Tapi yang pasti kalau kita tenang menantikan pertolongan Tuhan itu akan datang untuk saudara dan saya. Makanya mari sabar, tenang menantikan pertolongan Tuhan. Maka saudara akan menjadi kuat dalam hidup ini. Tidak usah gelisah. Yesus pernah berkata, janganlah hatimu gelisah, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah. Ada Allah yang Maha Kuasa, kita tenang. Ya, tidak ada satupun masalah yang diizinkan terjadi tanpa sepengetahuan Dia. Ya, tanpa sepengetahuan Dia. Itu sebabnya dalam hidup ini, mari kita tetap tenang menantikan pertolongan Tuhan. Iman sejati adalah iman yang berproses di dalam waktu Tuhan, yang berproses menurut caranya Tuhan. Untuk itu semua yang kita harapkan, jika belum ada jawaban, baiklah kita diam dan berpikir tenang, karena Tuhan bekerja menurut caranya Dia sendiri. Saudara, hari ini mungkin saudara melihat seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Saya katakan, jadilah tenang, karena Tuhan sementara bekerja menurut caranya Dia sendiri, dengan tidak terdeteksi dengan lewat pikiran saudara. Jangan memaksa Tuhan dengan teori instan yang kita miliki. Kita dipengaruhi dalam hukum dunia yang sifatnya instan, dan kita memaksa Tuhan harus masuk dalam areal itu. Kita tidak boleh. Tapi kita menyerahkan sepenuhnya hidup ini, tenang, diam di hadapan Tuhan. Maka saya percaya saudara akan kuat, karena Allah tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, dalam ayat 26. Jadi menantikan pertolongan Tuhan itu adalah baik. Ya, menolong orang lain itu baik, memberi buat pelayanan bagi orang lain itu baik, mengampuni itu baik. Tapi Tuhan juga katakan adalah baik kalau kita menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang. Dan saya percaya ketika Allah berbicara dengan ayat ini, Dia sedang bekerja di alam rahasia. Itu sebabnya harus saudara tenangkan hati saudara, tenangkan pikiran saudara seperti yang Dia katakan. Sikap tenang atau diam menghadirkan atmosfer kekuatan dan keyakinan. Kalau kita tenang atau diam dalam menantikan pertolongan Tuhan, maka atmosfer kekuatan dan keyakinan itu akan muncul. Ya, ayat dalam Yesaya 30 ayat 15 dengan jelas, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi ada atmosfer kekuatan yang kita dapatkan kalau kita bersikap tenang dalam menghadapi tantangan. Dan saya percaya hanya Tuhan yang dapat memberikan saudara berkat ini. Makanya rahasia utama untuk kita bisa kuat ya di dalam Tuhan, mari kita menjadi pribadi yang tenang dalam menantikan pertolongan Tuhan. Ya, sikap tenang atau diam menunjukkan kita mempercayai Tuhan yang sedang bergerak menolong kita. Ya, ada ayat yang berkata, Tuhan berperang ganti kamu akan diam saja. Ya, ada ayat yang berkata Tuhan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja, Keluaran 14.
Ini sikap tenang atau diam menunjukkan kita sedang mempercayai Tuhan sementara bekerja berperang untuk kita. Ya, dalam sikap tenang inilah kita responkan iman kita secara benar. Maka saya melihat peperangan Tuhan itu diambil alih oleh Tuhan. Ya, saudara yang sedih bisa diubahkan menjadi seorang yang bersukacita. Saudara yang lemah bisa diubahkan menjadi orang yang kuat. Dan saudara yang berkekurangan menjadi orang yang diberkati, berkecukupan. Bahkan bisa memenuhi kebutuhan saudara lewat kecukupan yang dari Tuhan. Ya, sikap tenang atau diam menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan berkuasa atas alam semesta. Dalam ayat Mazmur pasal 45 ayat 11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di atas bangsa-bangsa, ditinggikan di atas seluruh bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk jadi kuat dalam Tuhan, ya, tenanglah dalam menantikan pertolongan Tuhan. Karena saat kita tenang, sabar menantikan pertolongan Tuhan, saya percaya Tuhan sedang bekerja untuk membela saudara dengan cara-caranya yang terbaik. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Yesus, percayalah kepada Dia sebagai Allah. Dia sanggup menolong saudara pada saat ini. Ya, kiranya firman Tuhan yang sederhana ini bisa menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Jadi ada 3 poin penting dalam hidup ini, ya. Bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Langkah untuk selalu menjadi kuat dalam Tuhan. Biarlah kita selalu fokuskan pengharapan kita kepada Tuhan. Biarlah kita terus bergantung pada kasih setia Tuhan. Yang kedua dan yang ketiga, nantikan pertolongan Tuhan dengan sikap tenang. Tenang dalam menantikan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan sementara bekerja dari tempatnya yang rahasia. Dan saya percaya kemenangan selalu akan menjadi milik Bapak Ibu Saudara. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, ya, kuatlah di dalam Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam doa. Kita akan berdoa, dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara agar kekuatan Tuhan semakin berlimpah-limpah untuk Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi ujian hidup yang mungkin seperti Ayub, yang mungkin seperti Daud atau seperti Abraham, menanti dengan waktu yang panjang. Tapi Allah kita adalah Allah, atau Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman Tuhan bahwa tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya selalu baru tiap pagi. Ini akan selalu menjadi modal hidup kami Bapa. Sebab itu setiap umat Tuhan yang hadir pada saat ini, biarlah mereka yang mendengarkan suara firman-Mu pada saat, biarlah mereka mengalami lawatan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan jamah yang sakit pada saat ini, Tuhan pulihkan dari sakit penyakit yang mereka hadapi dalam nama Yesus. Semua virus penyakit, kuman penyakit dihancurkan dalam nama Yesus. Semua bakteri dan seluruh bentuk radang infeksi, semua bentuk penyakit apa saja, Tuhan, ya, itu hanya sebuah nama. Kami percaya nama Yesus lebih hebat dari nama penyakit. Sebab itu dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, adakanlah mujizat-Mu oleh nama Yesus yang luar biasa itu. Sebab itu Bapa, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, kiranya ada penerobosan, kiranya ada pertolongan Tuhan, bukan karena hamba-Mu, tapi karena janji-Mu bagi orang yang percaya, yang selalu ada dalam kekuatan-Mu. Tuhan juga jamah mereka yang membutuhkan pekerjaan, menghadapi badai hidup ekonomi yang luar biasa. Kami yakin Tuhan, Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang memberkati kami lebih dari cukup. Kami sangat yakin Tuhan kami adalah Tuhan yang punya langit dan bumi. Berkati umat Tuhan, berkati dalam pekerjaan usaha bisnis mereka. Berkati juga mereka dalam rumah tangga. Ada rumah tangga yang hidup dalam kepahitan, kekecewaan, kebencian satu dengan yang lain. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Ada umat Tuhan juga yang hidup saling membenci, yang tidak melepaskan kepahitan dari hati mereka, sehingga mereka menjadi lemah. Hanya Tuhan yang berikan kekuatan untuk mereka bisa kembali di dalam jalan-Mu. Jamah mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat percaya kasih Tuhan menyertai mereka dan kuasa Allah menyertai mereka. Ini doa syukur kami. Sebentar Tuhan kami akan tinggalkan tempat ini, atau kami akan menerima berkat yang dari Engkau. Hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, baik presiden, jadi pejabat-pejabat menteri yang ada, TNI, Polri. Hamba-Mu berdoa untuk bangsa ini Tuhan, kuatkan dan teguhkan
seluruh anak-anakmu di tengah bangsa ini, bahkan pemerintah yang memimpin bangsa ini, agar negeri ini tetap ada dalam rencana Tuhan dan rancangan Tuhan. Kami boleh melihat ada keselamatan yang terus menjamah setiap pribadi yang mendengarkan Injil yang disampaikan oleh hamba-hambamu. Seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Kami sangat percaya anugerah yang terbesar yang kami terima di negeri ini adalah damai sejahtera, keselamatan dalam Kristus yang akan menjadi milik bagian orang yang sungguh-sungguh mau datang menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami akan kembali ke tempat kami dan kami percaya berkat Tuhan selalu ada bersama dengan kami, berjalan dengan kami, dan biarlah keluarga-keluarga kami selalu diberkati. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan yang memberkati kita pada saat ini dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua serta memberi kita damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa, anugerah cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan kuasa persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita, mengurapi kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati.